Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi di pertemuan ke-6 ini yaitu DHCP. DHCP ini merupakan sebuah protokol yang ada di dalam jaringan yang fungsinya bisa memberikan alamat IP kepada klien secara otomatis dan dinamis. Jadi ada beberapa kasus, misalnya jika klien yang diatur oleh kita itu banyak, apakah kita harus mengkonfigurasi setiap IP di klien tersebut? Jika memang jumlah IP-nya sedikit, misalnya 3, 5, 10, itu masih bisa ditangani. Tapi jika banyak, misalnya 100 atau 50, itu akan sulit sekali untuk mengkonfigurasi satu persatu dan akan memakan waktu banyak. Nah, oleh karena itu perlu protokol otomatis untuk mengkonfigurasi semua ini. Nah, salah satunya yaitu adalah DHCP, ya, Dynamic Host Client Protocol. Jadi merupakan protokol yang berbasis arsitektur klien atau server yang dipakai untuk memudahkan dalam pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan. Nah, DHCP ini dia memberikan alamat IP tidak statis, namun dinamis, artinya bisa berubah-ubah dan kurun waktu yang diberikan untuk klien itu juga terbatas. Kemudian DHCP ini pun bertujuan untuk menyambungkan antara perangkat yang ada yang tersambung di dalam satu jaringan untuk bisa berkomunikasi satu dengan lainnya. Nah, di sini bisa kita lihat bagian dari DHCP server dan DHCP client. Jadi terdapat dua sisi. Di satu sisi sebagai penyedia layanan, di sisi yang lain sebagai pengguna layanan tersebut. Nah, DHCP server itu bertujuan untuk memberikan alamat IP kepada klien, ya. Kemudian klien itu bertugas atau berperan meminta dan menerima alamat dan konfigurasi IP yang diberikan oleh DHCP server. Klien di sini bisa berupa komputer, perangkatnya bisa berupa printer, bisa berupa smartphone dan sebagainya. Nah, kemudian di tengah-tengah ini adalah reserve IP atau IP yang dialokasikan, ya. Nah, di sini dia itu berfungsi untuk atau digunakan untuk perangkat yang mendukung DHCP, contohnya seperti mencetak dan server file atau server aplikasi lain yang selalu memiliki alamat IP tetap di dalam jaringan. Kemudian reserved IP itu apa? Reserved IP itu adalah alamat yang disediakan, ya, alamat tertentu, alamat IP yang disediakan untuk dan permanen sifatnya, ya, untuk dicadangkan. Tujuannya yaitu tadi, pencadangan ini untuk disewakan kepada klien-klien yang tadi akan meminta alamat IP, ya. Disewakan istilahnya itu. Kenapa disewakan? Tidak selamanya dimiliki oleh klien, karena terkadang klien itu kan mati misalnya, ya, tidak terus menerus tersambung kepada server. Oleh karena itu si IP-nya itu bisa dipakai kembali apabila si klien A mati misalnya, IP-nya itu bisa kembali dipakai lagi oleh klien yang lain gitu. Atau misalnya ada pembaharuan IP yang baru lagi apabila kliennya mati, kemudian terkonek lagi. Itulah, jadi DHCP server ini memang selain memberikan alamat IP juga, dia juga mengatur
mengatur supaya tidak terjadi IP konflik gitu ya. Nah, fungsi DHCP ini pertama dia mengelola, kemudian mendistribusikan alamat IP, kemudian mencegah IP konflik ya tentu saja supaya IP-nya tidak satu dengan yang lainnya tidak bentrok. Kemudian menggunakan mendukung penggunaan alamat IP kembali, yaitu tadi jadi IP yang diberikan itu IP yang diberikan dari server ke klien itu tidak selamanya dimiliki oleh klien. Jadi hanya dalam kurun waktu tertentu saja supaya si kliennya, si IP-nya itu bisa digunakan lagi oleh klien yang lain. Nah, cara kerja DHCP ini dikenal dengan DORA. DORA itu Discovery, Over Request Acknowledgement. Nah, pada tahap discovery ini yang pertama klien itu mencari DHCP server dulu. Ya, setelah tersambung dia mencari DHCP server, kemudian si klien ini memberikan pesan DHCP discover. Nah, setelah itu server menerima pesan tersebut, kemudian memberikan penawaran kepada klien, kemudian mengirimkan pesan DHCP over ke klien. Nah, klien menerima pesan DHCP over. Kemudian setelah itu klien menyetujui penawaran yang dilakukan oleh server. Kemudian klien memberi pesan DHCP request ke server. Nah, selanjutnya server menerima si DHCP request ini, kemudian dia mengirim pesan berupa paket dengan pesan DHCP pack kepada klien. Nah, si paket ini itu berisi alamat IP, durasi sewanya berapa lama, kemudian konfigurasi-konfigurasi lain seperti IP default gateway dan lain sebagainya yang diperlukan oleh klien. Nah, sampai di sini klien akan menerima paket tersebut kemudian menggunakannya selama kurun waktu yang ditentukan dengan alamat IP yang telah diberikan. Nah, ini adalah step by step dengan visualisasi yang lain yang bisa kalian baca dari tahap discover, over, request, kemudian acknowledgement ya. Mungkin itu saja untuk pemaparan di HCP. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan untuk mengimplementasikannya di dalam modul yang saya berikan, yaitu tentang instalasi DHCP server, instalasi Windows Server 2012. Kemudian setelah diinstalasi, dikonfigurasi DHCP-nya di dalam Windows Server tersebut. Langkah per langkahnya sudah dijabarkan di dalam modul. Silahkan diikuti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.